Guys, aku mau nanya, kondisi kripto kan lagi loyo, dan banyak komunitas kripto tuh berharap besar ke event FOMC September besok. FOMC diharapkan jadi juru selamatnya kripto. Ya, harapannya kan harga koin kripto akan lompat naik karena ada aliran uang segar dari Fed. Nah, pertanyaannya, kamu termasuk salah satunya atau enggak? Ya, kalau aku pribadi tidak. Ya, aku kurang cocok dengan logika ini. Ya, menurutku andai Fed beneran turunkan suku bunga September besok, ya mungkin bisa buat harga kripto serempak hijau, apalagi kalau penurunannya lebih besar dari prediksi. Ya, mungkin bisa hijaunya hitungan harian atau mingguan. Tapi untuk bisa merubah musim kripto jadi bull market yang lengket, gitu ya, akan butuh dua elemen utama lainnya. Ya, apa itu? Ya kita bahas di video ini. Oke, bocorannya. Bitcoin tembus all time high. Aku Sylvester, ini channel kenal kripto. Ayo kita bertualang. Ya, pertama, aku jelasin dulu kenapa aku kurang srek dengan tesis kalau penurunan Fed Funds Rate akan bangkitkan bantengnya kripto. Ya, pertama market sekarang udah sangat efisien. Nah, maksudku adalah event FOMC, Fed turunin Fed Funds Rate, itu udah diprediksi banyak orang jauh-jauh hari. Ya kita retail aja udah banyak denger kan. Ya apalagi para institusi besar kayak BlackRock, JP Morgan, Fidelity, dan lain-lain. Nah mereka pasti udah analisa dan prediksi ini dari jauh-jauh hari. Ya mungkin udah ada kesimpulan sejak awal quarter 2 tahun ini. Dan mungkin mereka udah buat action plan dan mereka udah jalanin rencana mereka sejak beberapa bulan lalu. Mau bukti? Ya, ini harga indeks S&P, Nasdaq, Dow Jones, dan lainnya. Sebagian udah naik terus, udah lebih dari all time high. Gitu. All time high yang sebelumnya, maksudnya yang sebelum crash, mini crashnya Nikkei ya. Nah, itu udah naik ke situ sejak beberapa bulan lalu kan. Nah, maksudnya gimana? Apa hubungannya? Nah, aku bantu jelasin sejenak urutannya yang sejauh yang aku tahu ya. Oke, institusi besar kayak BlackRock itu punya divisi khusus buat analisa peluang dan resiko market. Ya, aku nggak tahu namanya, tapi aku hampir pasti mereka punya divisi khusus ya. Mereka udah petain seluruh pilihan investasi yang ada di dunia. Ya, mulai dari yang paling aman kayak emas sampai yang paling resiko kayak kripto. Nah, berdasarkan wilayahnya juga dipetain. Ada Amerika, Afrika, Asia, Eropa, dan lain-lain. Dari jenisnya juga dipetain. Misalnya agrikultur, metal, digital asset, surat hutang, dan lain-lain. Jadi aku bayangin mereka punya dashboard yang lengkap, yang isinya semua pilihan aset investasi yang bisa dibeli, yang bisa ditaruhin uang, bisa diinvestasikan, yang ada di dunia semuanya. Bisa difilter sesuai kriteria yang mereka mau. Nah, sampai sini clear ya. Oke, lanjut. Nah, pas ada event-event penting, event masa depan yang udah dijadwalin, ya, mereka akan analisa dan hitung seberapa kemungkinan eventnya itu terjadi atau nggak terjadi. Dampaknya seberapa besar buat market. Contoh, buat FOMC, Fed Funds Rate. Nah, mereka udah prediksi berapa persen kemungkinan bunga turun ke 5%. Berapa persennya lagi kemungkinan bunganya turun ke 4,75% dan lain-lain. Jadi dalam hal event FOMC September besok, ya mereka udah analisa sejak beberapa bulan lalu. Dan udah diprediksi kalau kemungkinan Fed turunin suku bunga ya kemungkinannya besar. Oke, artinya apa? Ya artinya mereka punya akses pinjam uang dengan bunga murah pas Fed Funds Rate turun kan. Artinya apa? Artinya jumlah uang akan lebih banyak di pasaran. Artinya apa? Artinya nilai uang akan terdilusi. Nih, jadi berkurang jadi inflasi. Jadi saat ini, andai BlackRock punya uang kas cadangan 500 miliar dolar, mereka sadar kalau bulan September besok, andai FOMC benerin turunkan suku bunganya, nilai uang 500 miliar mereka akan terdilusi. Artinya apa? Artinya mereka wajib lindungi nilai uang mereka secepat mungkin. Cara lindunginya gimana? Ya tukarkan uang tunai mereka dengan aset. Oke. Ya, dengan aset yang masih murah, dengan aset yang punya potensi bagus, dengan potensi bagus untuk masa depan, dan juga dengan aset yang resikonya kecil. Ya, apa aset yang punya potensi bagus? Saham perusahaan teknologi, saham AI. Apa aset yang resikonya kecil? Ya, emas.
Apa aset yang masih murah? Banyak. Tapi kalau yang masih murah dan bagus, nah ini susah. Sekarang rata-rata aset bagus kan harganya udah tinggi ya. Jadi kalau ada yang masih murah dan bagus, tentu mereka ya diam-diam dulu, serok dulu sebelum mereka umumin ke publik. Nah, kenapa aku nggak bilang Bitcoin gitu ya? Ya karena dalam kasus ini BlackRock udah serok Bitcoin pas bear market kemarin. Ya maksudku serok tuh bukan beli Bitcoinnya ya, tapi mereka beli saham perusahaan-perusahaan yang mining Bitcoin. Dan saat ini mereka udah, menurutku udah tahap jualan Bitcoin ke klien mereka. Ya tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ongkos mining Bitcoin yang udah sekarang ini udah sampai di harga 50 ribuan per satu Bitcoin. Artinya kalau perusahaan mining tuh harus keluarin resource, biaya uang kalau disetarakan dengan US dollar tuh 50 ribuan supaya bisa dapat mine satu Bitcoin. Itu di negara maju. Ya, harga saat ini ya belum mahal. Harga Bitcoin saat ini belum mahal kalau dilihat berdasarkan itu. Oke. Nah, oke lanjut ke BlackRock ya. Nah, mereka udah petain daftar aset di dunia. Mereka udah analisa event dunia seperti FOMC jauh-jauh hari. Dan mereka udah antisipasi event itu dari jauh-jauh hari juga. Ya, menurutku ini salah satu sebabnya kenapa harga beberapa aset dunia, ya misalnya saham teknologi, saham AI, di Amerika tuh udah tembus all time high beberapa bulan lalu. Ya karena para pemain besar itu udah lagi antisipasi kenaikan FOMC September besok. Jadi sekarang saat ini mayoritas antisipasinya, gerakannya udah selesai. Ya, mungkin masih ada sisa-sisa dikit ya tapi mayoritasnya udah beres. Mereka lagi nyantai, udah nyantai duduk manis tunggu tahap berikutnya. Nah, tahap apa? Ya, andai beneran potong suku bunga ya mereka sedang nunggu aliran uang murah masuk ke market lagi. Lalu uang barunya mau dipakai buat apa uang murahnya? Ya, sebagian ya buat beli lagi aset yang murah, potensial, dan resiko kecil. Balik lagi. Oke, jadi ada 2 poin utamaku di sini. Yang pertama, sekarang saat ini kita retail udah bisa lihat aset mana yang masuk daftar pilihannya institusi. Aset mana yang masuk daftar seroknya mereka. Nah, aset yang mana? Ya, aset yang naik dalam beberapa bulan terakhir. Ya berarti Bitcoin nggak termasuk dong. Ya, karena Bitcoin kan sideways dalam beberapa bulan terakhir. Nah, menurutku Bitcoin masuk. Ya, tapi Bitcoin punya kasus khusus. Ya, pertama, mereka BlackRock itu udah serok duluan Bitcoin pas bear market kemarin. Ya, caranya yang tadi beli saham perusahaan mining Bitcoin. Nah, jadi waktu seroknya beda khusus buat Bitcoin, bahkan lebih awal. Nah, kedua, saat ini masih masa akumulasi dan sosialisasi Bitcoin bagi klien-klien mereka. Jadi secara nggak langsung, mereka punya kepentingan agar sebisa mungkin klien mereka bisa beli Bitcoin di harga yang bagus. Gitu ya. Lalu gimana dengan kripto lain selain Bitcoin? Ya, sedih. Tapi jelas terlihat kripto nggak masuk dalam daftar serok BlackRock dan kawan-kawan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, harga rata-rata kripto berbanding terbalik dengan harga saham AI, dengan harga saham teknologi di Wall Street. Oke, poin keduaku. Ya, setelah FOMC September, ia akan ada gelombang kedua kenaikan harga aset. Ya, jadi gelombang kenaikan harga pertama datang dari antisipasi market. Sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, dan gelombang kenaikan harga kedua itu datang dari ya aliran uang murah yang masuk baru. Apakah gelombang kedua akan datang langsung pas FOMC, pas Jerome ngomong? Ya menurutku enggak. Ya, mungkin ada jeda. Jedanya berapa lama nggak tahu, guys. Bisa mingguan, bulanan, I don't know. Gitu ya. Ya, kenapa? Ya pertama karena butuh waktu buat mesin birokrasi itu kerja. Dan kedua, para institusi yang udah beli murah di gelombang pertama bisa jadi mau main dalam waktu itu dulu. Ya, artinya apa ya? Artinya mereka jual lah. Ya, udah untung kan beli murah. Ya, buat market panik, jadi market ikutan jual, ya pelan-pelan atau langsung cepat mereka bisa selok balik di harga rendah, we don't know. Yang pasti yang kita tahu, semua orang tahu supply uang makin lama makin naik, nilai uang makin lama makin terdilusi, semua orang punya kepentingan
prioritas amankan nilai uang mereka. Itu tren besarnya. Oke. Lalu gimana dengan kripto? Ya kita udah kelewatan gelombang pertama ya. Ya, apakah kita masih bisa dapat aliran uang gelombang kedua? Ya, bisa, sangat bisa. Ya, tapi menurutku butuh dua elemen utama supaya kripto bisa dapat gelombang kedua. Ya, pertama, harga Bitcoin naik ke atas all time high. Nah, kedua, ada narasi kuat baru untuk kripto, lebih tepatnya untuk altcoin. Ya, aku dapat dua elemen ini dari mana? Ya, kalau aku lihat sih dua elemen ini juga yang sepertinya micu bull run mini pas awal tahun ini. Pada saat itu harga Bitcoin mulai naik rally kencang, dan di saat yang baru ada narasi baru kan dari altcoin, yaitu AI. AI memang beneran narasinya kuat di dunia nyata, dan beneran memang banyak dipakai, aplikasinya orang mulai banyak lihat, digabungin dengan blockchain-nya kripto. AI plus blockchain, itu kan narasinya kan. Itu aku lihat kenapa dia beda dengan narasi lain, karena orang sungguh-sungguh berharap kalau kripto plus AI itu ada masa depannya yang kuat. Artinya benar-benar terpakai di dunia nyata, benar-benar bisa awet, bukan cuman sekedar hype aja gitu ya. Ya, narasi kedua adalah narasi harapan untuk jadi sultan cepat lagi kan lewat meme coin. Itu dua yang kuat kan langsung tumbuh. Nah, oke, kesimpulan. Ya, meski sekarang altcoin lagi cenderung downtrend, ya. Tapi bagiku pribadi, jurus short altcoin udah hampir usai, guys. Sebagian besar altcoin udah lewatin momen turun dalamnya. Sekarang yang kesisa ya turunnya dikit-dikit aja. Turun dikit-dikit, bosenin, tiba-tiba dia lompat naik gitu kan, potong yang short. Fase easy money-nya short tuh udah berlalu bagi sebagian besar altcoin. Aku lihat sih gitu ya. Lalu sekarang jurusnya apa gitu. Nah, aku pribadi lagi cari koin-koin lama yang supply-nya semuanya udah hampir di-unlock, udah beres unlock-nya. Nah, terus juga mereka juga punya potensi bagus kombinasi itu dua gitu ya. Lagi kumpulin juara-juara buat persiapin andai gelombang kedua datang. Semoga. Ya menurutku itu sih FOMC September besok. Menurut kamu gimana? Sampai jumpa di petualangan berikutnya.